Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sahabat sekalian, program Iqra yang Allah muliakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan program yang telah kita mulai, yakni membahas tentang sahabat Rasulullah yang mulia. Pada kali ini adalah ia sang Usaid bin Hudair. Kedatangan seorang pemuda Makkah, yakni Mus'ab bin Umair, ke Yasrib atau ke Madinah pada awal kemunculan dakwah Islamiyah tercatat dalam sejarah Islam. Mus'ab bin Umair tinggal di rumah As'ad bin Zurarah, seorang bangsawan suku Khazraj, dan di rumah itu pula dijadikan tempat penebaran dakwah Islamiyah dan menyampaikan berita gembira mengenai Rasulullah SAW. Penduduk Yasrib mendatangi majelis dakwah pemuda Mus'ab ini dengan jumlah yang sangat besar. Mereka terpikat dengan cara bicara dan dakwahnya, dengan penjelasan-penjelasan yang masuk akal dan kemudian kehalusan budi pekertinya, terlebih di saat Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya ayat demi ayat yang selalu menjadi kabar gembira bagi setiap yang mendengarkannya. Maka bisa dipastikan bahwasanya setiap orang yang meninggalkan majelis ini pasti ia telah masuk Islam, bergabung kepada kelompok kaum mukminin yang lainnya. Pada suatu hari, As'ad bin Zurarah pergi bersama Mus'ab bin Umair menemui kelompok Bani Abdul Ashhal untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Keduanya masuk ke sebuah kebun Bani Abdul Ashhal lalu duduk di pinggir sebuah telaga yang indah, di bawahnya pohon kurma. Mus'ab dikelilingi orang-orang yang sudah Islam dan orang yang ingin mendengarkan bicara Mus'ab melalui dakwah dan tafsirnya. Begitu juga dengan lantunan Al-Quran. Mereka terpesona dengan apa yang Mus'ab bicarakan. Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz adalah dua pemimpin Aus. Suku Aus adalah kabilah dari Yaman yang berimigrasi ke Madinah. Teman sukunya adalah Khazraj, juga demikian. Ia asli Yaman yang hijrah ke Madinah pula. Mereka berdua memperoleh berita bahwasanya seorang dai dari Mekah tinggal di dekat kampung mereka. Lalu Mu'adz berkata, "Wahai Usaid, sebaiknya kau datangi pemuda Mekah itu. Dia telah mempengaruhi rakyat kita yang bodoh-bodoh ini, sehingga mereka menghina Tuhan kita. Cegahlah ia dan berikan peringatan supaya ia tidak lagi menginjak di negeri kita ini." Usaid mengambil tombaknya lalu pergi ke kebun di mana Mus'ab berdakwah di sana. Ketika As'ad bin Zurarah melihat kedatangan Usaid, ia lalu berkata kepada Mus'ab, "Kebetulan wahai Mus'ab, itu adalah pemimpin kaumnya telah datang, seorang yang sangat cerdas dan sempurna akalnya. Itulah Usaid bin Hudair. Ketika ia masuk Islam, maka akan banyak orang yang akan mengikutinya. Mohonlah kepada Allah serta bijaksanalah dalam menjelaskan dan berhadapan dengannya." Usaid bin Hudair berdiri di tengah-tengah jamaah lalu memandang kepada Mus'ab lalu bertanya, "Apa maksud tuan-tuan datang ke sini? Apakah tuan-tuan hendak mempengaruhi rakyat kami yang bodoh ini? Silahkan pergi tuan-tuan sekarang juga, kalau ingin masih hidup." Lalu Mus'ab menoleh kepada Usaid dengan wajah yang berseri serta memantulkan cahaya iman. Ia berbicara dengan tenang dan sangat menawan bila memandangnya. "Wahai pemimpin, maukah Anda mendengarkan yang lebih baik dan lebih jauh daripada itu?" Usaid menjawab, "Apakah itu?" Mus'ab berkata, "Silahkan duduk bersama kami, dengarkan apa yang telah kami bicarakan. Jika Anda suka dengan apa yang kami perbincangkan ini, silahkan ambil. Jika Anda tidak suka, maka kami akan meninggalkan Anda dan kami tidak akan kembali ke kampung Anda ini." Lalu Usaid berkata, "Baik, Anda memang pintar." Lalu Usaid menancapkan lembingnya ke tanah, lalu kemudian ia pun duduk. Mus'ab mengarahkan pembicaraan kepada hakikat Islam sambil membacakan Al-Quran. Di sela-sela pembicaraannya, rasa gembira terpancar di muka Usaid. Lalu ia berkata, "Alangkah bagusnya apa yang kau katakan ini, dan alangkah indahnya apa yang kamu baca. Apakah yang dapat kami lakukan tatkala kami hendak masuk Islam?" Mus'ab menjawab, "Mandi, bersihkan badan, bersihkan pakaian, dan ucapkan sekalimat syahadatain. Lalu kemudian sholat 2 rakaat." Usaid langsung berdiri lalu pergi ke telaga untuk mensucikan badannya, kemudian mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian sholat 2 rakaat. Mulai hari itu bergabunglah ke dalam pasukan berkuda Islam seorang bangsa Arab, penunggang kuda yang terkenal, pemimpin kaum Aus, yaitu adalah Usaid bin Hudair, dengan gelar Al-Kamil atau yang sempurna otaknya. Dengan Islamnya Usaid, maka menyebabkan Sa'ad bin Mu'adz juga masuk Islam pula. Begitupun diikuti oleh kaumnya, yaitu Aus, karena mereka adalah tokoh dari kaumnya. Akhirnya banyaknya masuk Islam orang-orang berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam.
Usaid bin Khudair sangat mencintai Al-Quran sejak pertama kali ia mendengar dari Mus'ab bin Umair. Dia selalu membacanya, bahkan di setiap waktu kesibukannya. Suatu ketika Usaid sedang bersama kudanya. Kudanya terus berlari dan berputar-putar di saat Usaid membacakan ayat Al-Quran. Kudanya terus tidak mau diam. Di saat Usaid berhenti membaca Al-Quran, maka kuda pun terdiam. Dan itu terus terjadi berulang-ulang. Keesokan harinya Usaid mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, "Itu malaikat yang ingin mendengarkan engkau membaca Al-Quran, wahai Usaid. Seandainya engkau teruskan membacamu, pasti orang banyak akan melihat pula." Ini hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana Usaid bin Khudair mencintai Al-Quran, seperti itu pula kecintaan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berkata tentang pribadi Usaid, ia sangat bersih dari yang bersih, dia sangat halus dari yang halus, dan ia penuh iman tatkala ia membaca Al-Quran. Ketika Rasulullah berpidato atau berbicara, ia selalu menatap ke wajah beliau. Ia sangat rindu hendak menyentuh tubuh Rasulullah, merangkulnya dan mencium pipi beliau. Maka pada suatu ketika, ia mendapat kesempatan melepaskan kerinduannya ini. Pada suatu hari, Usaid merapihkan orang-orang banyak dengan ujung tombaknya. Karena itu Rasulullah mencubit perut Usaid tanpa ditutupi oleh pakaian. Dan Rasulullah memperingatkan Usaid agar jangan bertindak kasar. Lalu Usaid berkata kepada beliau, "Mengapa Anda menyakitiku ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Silahkan balaslah wahai Usaid." Usaid berkata, "Anda memakai baju sedangkan tadi engkau mencubitku tanpa aku memakai baju." Rasulullah menyingkapkan bajunya sehingga terlihat perut beliau. Lalu dipeluknya oleh Usaid dan diciuminya. Sesudah itu Usaid berkata, "Ya Rasulullah, kini terlaksanakanlah keinginanku yang terpendam sejak aku mengenal Anda." Rasulullah sangat memelihara cintanya kepada Usaid sebagai rombongan yang pertama-tama masuk Islam, dan dia adalah orang yang membela beliau dalam perang Uhud. Sehingga tatkala hari Uhud, Usaid mendapatkan 7 luka yang sangat besar. Rasulullah pun tahu derajat dan kedudukan Usaid di kalangan rakyatnya. Apabila Rasulullah memohonkan syafaat bagi seseorang, beliau tidak lupa juga memohonkan syafaat pula untuk Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merahmati daripada Usaid bin Khudair, begitu juga pada keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kepada para sahabat yang saleh yang telah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.